بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس. Beliau Abu Nu'aim Al-Asfahani menulis kitab yang berjudul Hilyatul Awliya, di mana beliau mengkisahkan yaitu seorang ulama besar, Syekh Ibrahim bin Adham, di mana beliau menjelaskan 10 sebab doa tidak terkabul dan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam kitab tersebut diriwayatkan, suatu hari Syekh Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala melewati sebuah pasar di kota Basrah. Lalu orang-orang mendatanginya dan mereka bertanya kepada Ibrahim bin Adham, "Wahai Abu Ishaq," itu nama panggilan bagi Ibrahim bin Adham, "sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'min, yaitu ayat 60, udhuni astajib lakum, berdoalah kepada aku Allah akan kabulkan untuk kalian. Dan kami sungguh Abu Ishaq telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi tidak dikabulkan untuk kami doa-doa kami yang kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka Syekh Ibrahim Al-Adham menjawab, "Ya ahlal Basrah, wahai penduduk kota Basrah, matat qulubukum fi asyrati asya." Wahai penduduk Basrah, sesungguhnya telah mati hati-hati kalian karena 10 perkara. Awalluha, yang pertama adalah ngarahtumullaha walam tu'addu haqqahu. Kalian mengetahui, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi kemudian kau tidak tunaikan hak-haknya. Wasani, yang kedua adalah qara'tumu kitab Allah walam ta'amalu bihi. Kalian membaca kitab Allah, kalian membaca Al-Quran, akan tetapi kemudian kalian tidak mengamalkan dari kitab tersebut, yaitu dari Al-Quran. Wassalisu, yang ketiga adalah ada ngaitum hubba Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa taraktum sunnatahu. Kalian mengaku yaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akan tetapi kalian tinggalkan sunnah-sunnahnya. Kalian mengaku cinta kepada Rasulullah, akan tetapi kalian justru meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Warabingu, kemudian yang nomor 4, adangaitum ngadawat syaitani wa wafaqtumuhu. Kalian mengaku memusuhi syaitan, kalian beranggapan, kalian berazam untuk senantiasa memusuhi syaitan, akan tetapi kalian justru mengikuti langkah-langkah syaitan di dalam berbuat maksiat, di dalam berbuat keingkaran, dan di dalam berbuat kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal khamis, kemudian yang nomor 5, kultum nuhibba jannata walam ta'malu laha. Kalian berkata, kami mencintai surga. Kalian mengatakan kami mencintai surga, walam ta'malu laha, akan tapi kalian tidak berbuat, tidak beramal untuk mendapatkan surga. Wasyaddisu, kemudian yang nomor 6, kultun, kalian berkata, nakhafu annar, kami takut kepada neraka. Warahantum anfusakum biha, akan tetapi justru kalian menggadaikan jiwa-jiwa kalian. Kalian mengatakan takut kepada neraka, akan tetapi diri-diri kalian engkau gadaikan untuk sementara mendapatkan neraka, untuk masuk ke dalam neraka karena berbuat banyak perbuatan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang nomor 7, kultum innal mauta haqqun walam tastangidu lahu. Kalian berkata bahwasannya sesungguhnya kematian itu adalah sesuatu yang hak, walam tastangidu lahu, akan tetapi kalian tidak bersiap-siap untuk menjemput kedatangannya.
Kalian tidak bersiap-siap untuk mempersiapkan datangnya kematian. Bukankah sesungguhnya kematian pasti tiba bagi setiap manusia yang hidup di dalam permukaan dunia? Wasaminu, kemudian yang nomor 8. Istakhaltum binguyubi ihwanikum wa nabattum nguyubakum. Kalian disibukkan, kalian sibuk untuk mencari aib-aib saudara-saudara kalian, sementara kalian mengabaikan, sementara kalian melupakan aib-aib pada diri kalian. Kemudian wal tasi'u yang nomor 9. Akaltum ni'mata rabbikum walam tashkuruha. Kalian memakan nikmat dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian hidup, kalian makan, kalian minum, kalian mendapatkan nikmat-nikmat Allah dari Tuhan kalian. Kalian mendapatkan semua karunia yang ada di dalam kehidupan dunia, akan tetapi kalian semuanya tidak bersyukur kepadanya. Wal ashiru, kemudian yang nomor 10. Tafantum mautakum walan ta'tabiru bihim. Kalian menguburkan saudara-saudara kalian tatkala meninggal. Walam ta'tabiru bihim, akan tetapi kalian tidak mengambil pelajaran yang ada di dalamnya. Jika kemudian 10 hal ini ada, sungguh hati kalian mati. Lantas bagaimana kemudian Allah akan mengabulkan doa-doa kalian jika kemudian hati kalian mati di dalam hidup? Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila telah bertanya kepadamu Muhammad, yaitu hambaku, tentang diriku, fa inni, maka sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu sangat dekat kepada hambaku. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku Allah akan mengabulkan permintaan orang yang senantiasa berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menyambut seruanku. Maka hendaklah mereka senantiasa beriman kepadaku, agar mereka senantiasa mendapatkan petunjuk. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat kasih sayang kepada hamba-hambanya. Jika hamba itu jauh, maka Allah berharap kita akan mendekat kepadanya, bersujud, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika hamba itu masih bergelimang dosa, Allah pun menyediakan ampunan yang lebih luas daripada dosa-dosa yang ia lakukan. Kalau seandainya hamba itu enggan untuk bertobat kepada Allah, Allah pun senantiasa menunggunya sampai batas waktu yang telah ditentukan. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mengikuti hawa nafsu di dalam berbuat maksiat dan kedurhakaan kepadanya, tetapi kemudian memiliki harapan yang panjang, harapan yang banyak, tetapi harapan itu adalah harapan yang kosong. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Abu Ya'la Sadad bin Aus radhiyallahu anhu, bahwasanya dia mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang pandai adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupannya setelah mati. Wal ajizu man itba'a nafsahu hawaha wa tamana 'ala Allahi al-amaniyah. Orang yang lemah adalah orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, senantiasa berbuat maksiat kepada Allah, senantiasa berbuat durhaka kepada Allah, dan dia berharap kepada Allah dengan harapan-harapan yang kosong dan memiliki angan-angan seolah-olah kemudian ia menghendaki masuk ke dalam surga. Ia menghendaki doanya senantiasa terkabul. Bersama dengan itu ia senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Lantas bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala?
Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.